Jadi untuk hari ini kita akan belajar kembali pada pembelajaran bertema dengan tema peduli terhadap makhluk hidup, dan subtemanya adalah keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita dapat mengenal beberapa hewan dan tempat-tempat penangkaran hewan yang hampir punah di Indonesia. Yang kedua adalah kita dapat membuat laporan wawancara. Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar mengenai beberapa hewan yang diburu oleh manusia secara tidak bijaksana, ya, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, ya, karena dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri, ya. Jadi untuk mencegah kepunahan hewan-hewan yang hampir punah itu, yang sudah langka tersebut, maka kita harus wajib melestarikan hewan langka. Nah, pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan-hewan yang sudah langka tersebut tidak sampai punah, tidak mengalami kepunahan. Nah, kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan yang hampir punah tersebut, sehingga pemerintah mengupayakan untuk melakukan berbagai cara melestarikan hewan langka tersebut. Adapun diantaranya adalah yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka, Yang kedua adalah mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, dan taman nasional, ya. Suaka Marga Satwa adalah suatu kawasan yang melindungi hewan-hewan langka yang hidup di dalamnya. Jadi Suaka Marga Satwa itu adalah suatu tempat atau kawasan yang melindungi hewan-hewan langka yang hidup di dalamnya. Kemudian Cagar Alam adalah suatu kawasan yang khusus untuk melindungi, mengembangbiakkan, dan melestarikan tumbuh-tumbuhan yang hampir punah di Indonesia. Nah, kemudian selain Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam, ada juga kebun binatang. Jadi kebun binatang ini adalah suatu kawasan untuk melestarikan hewan atau satwa-satwa langka dari berbagai daerah. Jadi kebun binatang itu adalah kawasan untuk melestarikan hewan-hewan yang berasal dari berbagai daerah. Sedangkan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem hampir sama dengan aslinya, atau ekosistem asli yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Jadi Taman Nasional ini biasanya digunakan untuk mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan tentang binatang ataupun alam-alam. Kemudian di Indonesia, untuk melindungi hewan-hewan yang langka tersebut, yang hampir punah tersebut, maka pemerintah mendirikan berbagai taman nasional atau tempat-tempat atau kawasan yang melindungi hewan tersebut. Yang pertama adalah Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, Taman Nasional Tanjung Puting ini berada di Kalimantan Tengah, dan adapun hewan yang dilindungi di sana adalah orangutan. Nah, kemudian yang kedua adalah Taman Nasional Pulau Komodo. Taman Nasional Pulau Komodo ini berasal di NTT, ya, berada di NTT, Nusa Tenggara Timur. Dan hewan yang dilindungi di sana adalah komodo, jadi khusus untuk komodo. Sedangkan Taman Nasional Ujung Kulon ini berada di Jawa. Nah, taman ini digunakan untuk menangkar ataupun mengembangbiakkan badak
Jawa yang sudah hampir punah. Ya, yang keempat adalah Taman Nasional Lawrence yang berada di Papua. Di sana hewan yang ditangkar atau dikembangbiakkan dan dilestarikan adalah burung pigeon, kemudian kasuari, kakatua, burung madu, cendrawasih. Nah, yang kelima adalah Taman Nasional Gunung Leuser. Taman Nasional Gunung Leuser ini berada di perbatasan Sumatera, ya, perbatasan antara Sumatera Utara, Nanggroe, Aceh Darussalam, Jambi, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Ini kawasannya sangat luas dan di sana khusus untuk melindungi, menangkar atau mengembangbiakkan berbagai primata. Contohnya adalah orang utan Sumatera atau monyet Sumatera, ya. Dan selain pemerintah, semua warga negara termasuk saya dan anak-anak MEM itu bertanggung jawab atau berkewajiban untuk melestarikan hewan-hewan yang hampir punah tersebut supaya tidak mengalami kepunahan. Baik anak-anak, jadi hari ini kita juga akan membahas mengenai wawancara. Kemarin kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan wawancara dan berbagai hal yang harus kita persiapkan sebelum, ketika, dan sesudah wawancara. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai format laporan wawancara. Yang pertama adalah membuat latar belakang. Yang pertama adalah latar belakang. Apa yang melatar belakangi kamu melakukan wawancara itu? Ya, contohnya saya melakukan wawancara ini karena mendapat tugas dari guru untuk melakukan wawancara tentang cara merawat bunga melati, contoh ya. Nah, kemudian yang kedua adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kamu melakukan wawancara. Contohnya adalah tujuan dari kegiatan wawancara ini adalah untuk menggali informasi tentang cara menanam dan merawat tanaman melati atau bunga melati. Nah, yang ketiga adalah topik wawancara. Apa saja topik wawancaramu? Nah, contohnya adalah topiknya adalah cara menanam, cara merawat, ya, dan cara memasarkannya, mungkin kalau kamu memang tujuannya ke sana. Yang keempat adalah waktu dan tempat kegiatan. Di mana kamu melakukan kegiatannya, jam berapa, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Contohnya, wawancara dilaksanakan pada hari Senin 21 September atau 19 September 2020 pada pukul 9 sampai jam 12 atau pukul 12. Nah, di tempatnya di rumah karena kamu melakukan di rumah, di sekolah kalau kamu melakukan di sekolah. Nah, yang berikutnya adalah laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara ini kamu bisa menuliskan siapa narasumbernya, siapa pewawancaranya, dan apa hasil wawancaranya. Contohnya, yang pertama, narasumbernya adalah Bapak Kurniawan. Karena kamu melakukannya di rumah, mungkin yang kamu wawancarai adalah ayah atau ibumu, tuliskan nama ayah dan ibumu. Kemudian siapa pewawancaranya, tuliskan namamu sendiri karena kalau kamu yang melakukan wawancara itu sendiri. Yang berikutnya adalah hasil wawancaranya. Hasil wawancaranya bisa ditulis dengan cara begini. Pada hari ini dan pukul segini saya melakukan wawancara kepada bapak ini atau ibu ini tentang cara merawat bunga melati, cara menanam bunga melati, dan cara memasarkannya, itu saja. Yang berikutnya, yang terakhir adalah kesimpulan.
kesimpulannya bisa saja kamu menuliskan apa hasil dari kesimpulan wawancaramu. Jadi kesimpulannya, wawancara berjalan dengan baik pada hari ini, dan menurut narasumbernya cara merawat tumbuhan bunga melati adalah dengan cara begini, dan cara merawatnya adalah dengan cara begini. Demikian wawancaranya. Terima kasih. Nah, itu format wawancara. Jadi anak-anak, kamu akan mewawancarai orang tuamu, ayah atau ibumu, atau orang-orang yang ada di sekitarmu tentang satu topik, yaitu cara merawat tanaman. Pilih salah satu tanaman apa yang akan kamu bahas, wawancarai, dan kemudian kamu akan mengerjakan PBT-mu halaman 48 sampai 50. Ya, semoga dapat dipahami. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. God bless us.